Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kresna Wijaya. Saya dari Universitas Udayana, program studi Informatika angkatan 2018. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yang dimana saya akan menjelaskan tentang desain subnetting jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yuk, langsung aja kita lihat video penjelasannya. Baik, di sini IP perusahaan yang diberikan yaitu 192.168.85.0/24. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan yang /26. Kemudian untuk kebutuhan hardware-nya itu sendiri di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama PC atau personal komputer, yang dimana merupakan perangkat user yang akan dihubungkan setiap suborganisasi berupa komputer, laptop, dan device apapun yang telah dikonfigurasi IP address sesuai subnetnya berada. Dan nantinya di sini saya akan menggunakan 9 buah PC yang akan terbagi dalam 3 buah jaringan. Kemudian ada juga switch yang merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara PC pada jaringan yang sama. Dan switchnya ini nanti saya akan pakai 4 switch. Kemudian yang terakhir ada router yang merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Dan untuk routernya ini sendiri nanti saya akan menggunakan 3 router. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Baik, kemudian kita di sini login as guest, jadi sebagai tamu. Oke, baik. Jadi di sini switch-nya kita gunakan 4. Kemudian routernya ada 3. Kita buat switch-nya 1 di paling atas, ada 3 juga di sini. Kemudian di masing-masing router nanti ada switch lagi untuk menghubungkan antar PC. Dan di masing-masing subnet di sini kita buat 3 PC. Kemudian masing-masing switch dan router dan PC ini akan kita hubungkan dengan kabel yang bernama Copper Straight. Dan kurang lebih seperti ini nanti pemasangan kabel-kabel antar device-nya. Baik, setelah selesai mungkin kita sedikit rapikan. Dan sebelum masuk ke tahap konfigurasi IP pada setiap PC, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang masing-masing IP pada setiap subnet. Jadi di sini ada 4 subnet ya, dan tiap subnet itu ada IP networknya. Untuk subnet 1 itu 0, 192.168.85.0. Kemudian IP awalnya 192.168.85.1 dan IP akhirnya 192.168.85.62. Yang dimana artinya itu merupakan rentang IP host yang bisa digunakan di antara awal dan akhir IP ini. Jadi nanti untuk subnet 1 yaitu PC123 yang masuk di subnet 1 itu nanti bisa menggunakan IP hostnya di antara 1 sampai 62, berarti dimulai dari 2 sampai 61. Dan untuk subnet 1 IP broadcastnya itu 63. Kemudian untuk IP network di subnet 2 itu 192.168.85.129.64 dan IP awalnya di sini 65 dan IP akhirnya 126. Masih sama seperti subnet 1. Jadi nanti itu merupakan rentang IP host yang bisa digunakan mulai dari 66 sampai 125. Begitu pula untuk subnet 3 dan subnet 4. Jadi videonya akan terlanjutkan dengan konfigurasi IP. Singkatnya, untuk konfigurasi IP pada setiap PC ini, di sini kita tinggal perhatikan masing-masing IP awal pada setiap subnet. Misalnya kita ingin melakukan konfigurasi pada PC di subnet pertama, maka kita lihat untuk IP awal subnet pertama misalnya 1, berarti kita akan menggunakan pada rentang 1 sampai 62, di mana IP akhirnya itu 62. Jadi untuk PC pertama pada subnet pertama di sini kita gunakan 2. Untuk PC kedua pada subnet pertama kita gunakan 3, dan untuk PC ketiga pada subnet pertama kita gunakan 4. Dan untuk subnet masknya disamakan semua, dan default gateway-nya itu kita samakan dengan IP awal pada setiap subnet. Kemudian untuk masing-masing router di sini kita hanya tinggal melakukan konfigurasi pada masing-masing kabel. Jadi untuk
yang ke bawah menuju ke masing-masing subnet. Di sana dia akan berhubungan dengan switch dari masing-masing subnet, di mana itu kabelnya 001. Jadi kita akan melakukan setting yang IP address-nya itu kita samakan dengan IP awal dari masing-masing subnet. Jadi kalau misalnya kita melakukan setting di router subnet pertama, maka kita akan menggunakan IP address di subnet pertama yaitu 1. Dan untuk subnet masknya disamakan yaitu 255.255.192. Dan jangan lupa kita nyalakan port statusnya menjadi on. Begitu juga untuk di router yang kedua dan router yang ketiga disamakan dengan IP awal di subnet 2 dan subnet 3, dan subnet masknya disamakan. Dan sama dinyalakan juga port statusnya. Setelah kita melakukan konfigurasi pada ke switch yang di bawah di masing-masing subnet, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi dengan switch yang di atas, yaitu di sini untuk subnet yang keempat. Jadi untuk melakukan konfigurasi di subnet yang keempat ini, karena kabelnya di sini yang 000, jadi kita gunakan kita klik di bagian yang gigabyte internet 000. Lalu untuk IP address-nya, jika kita di router pertama akan kita samakan dengan IP awal di subnet yang keempat. Dan untuk konfigurasi ke switch yang di atas yaitu gigabyte 000, untuk masing-masing router itu menyesuaikannya. Untuk router 1 karena di sini masuknya di subnet yang keempat, berarti untuk IP address-nya itu kita masukkan IP awal di subnet 4 yaitu 193, dan subnet masknya sama yang 192, dan jangan lupa dinyalakan port status. Begitu juga untuk di router yang kedua dan router yang ketiga. Router yang kedua di sini menggunakan IP subnet 4 karena tadi udah 193, berarti sekarang 194, dan subnet mask disamakan. Kemudian untuk router yang ketiga itu menggunakan subnet mask 195. Kemudian jangan lupa juga dinyalakan port statusnya. Setelah itu kita tinggal menghubungkan masing-masing router. Caranya di bagian static di config. Pertama, karena kita buka router yang pertama, kita akan hubungkan dia dengan router kedua dan router ketiga. Jadi untuk di bagian networknya, kalau misalnya kita mau hubungkan ke router kedua, kita isi networknya itu 64. Untuk masknya 255.255.255.192, dan nanti itu akan sama semuanya. Dan untuk next hopnya itu kita masukkan 194 karena di router kedua itu dia 194. Kemudian kita add. Setelah kita add, kita hubungkan untuk router yang ketiga yaitu networknya 128, masknya masih sama, dan next hopnya itu 195. Begitu pula untuk router yang kedua dan router yang ketiga. Baik, ini telah selesai, dan di sini kita akan coba lakukan tes mengirim pesan dari setiap subnet apakah sudah berhasil atau belum. Oke, bisa klik di bagian sini atau klik P, kemudian di sini kita klik router 1 dan router 2, ternyata hasilnya fail. Memang pertama seperti itu karena kita harus ngetes jaringan. Kemudian kita coba lagi dan hasilnya sukses. Setelah itu kita akan coba untuk router 2 dan router 3, sama fail lagi hasilnya. Kemudian kita coba lagi router 2 dan router 3, hasilnya sukses. Itu antar router. Di sini kita coba antar PC, baik fail hasilnya. Kemudian kita coba lagi dan hasilnya sukses, PC 1 dan PC 4. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 7, fail, dan yang kedua kita coba lagi, hasilnya sukses. Baik, mungkin cukup singkat video penjelasan tentang subnetting jaringan pada aplikasi Cisco pakai tracer kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penjelasan saya, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Segala kritik, saran, atau kalau misalnya masih ada yang bingung bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa di like karena akan sangat berpengaruh pada nilai saya pada mata kuliah ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.